Indonesia dalam suatu landscape geografis tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pulau-pulau kecil yang selama ini menjadi ciri khasnya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau kecil memiliki karakter yang unik dengan sumber daya alam dan lahan terbatas, terisolasi, rentan dan berskala ekonomi relatif terbatas. Kendati demikian, pulau kecil memiliki potensi yang besar dengan keragaman hayati yang sangat beragam, seperti ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, dan pantai. Sebanyak 17.504 pulau, termasuk 34 pulau besar membentang luas dan indah di sepanjang lintasan Nusantara, beserta kesatuan ekosistemnya. Saat ini sekitar 16.671 pulau telah dilaporkan kepada PBB dalam First Session United Nations Group of Experts on Geographical Names pada 29 April hingga 3 Mei 2019. Dalam hitungan kuantitatif, pulau kecil itu bertambah 615 pulau dari total 16.056 pulau yang telah dilaporkan ke PBB pada tahun 2017. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda sebagai masa depan bangsa agar meningkatkan kepedulian terhadap pulau-pulau kecil dan terluar. Tentu saja termasuk di dalamnya semangat dan komitmen menjaga kebersihan lingkungan, melakukan gerakan bersih pantai, menanam mangrove dan lain sebagainya. Sehingga pada gilirannya berdampak positif untuk pengembangan potensi ekowisata pulau-pulau kecil dan terluar. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, peringatan Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat mendalam ya. Salah satunya soal isi teks Sumpah Pemuda yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau terkecil dan juga terluar. Pulau-pulau tersebut memiliki potensi yang sangat besar dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana langkah yang dapat dilakukan atau sudah dan akan dilakukan pemerintah, dan bagaimana sih sebetulnya generasi muda bisa berpartisipasi untuk menjaga seluruh pulau serta memberdayakan sumber dayanya. Nah, untuk membahas hal tersebut telah bergabung bersama dengan kami ada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Pak Surya Chandra, dan juga Ketua Departemen Geografi Universitas Indonesia, ada Pak Supriyatna. Selamat siang Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat siang. Oke, baik Pak Wamen dan juga Pak Supriyatna. Siang ini kan kita berbicara santai saja nih Bapak-Bapak. Kita ingin berbicara soal bagaimana kemudian pemuda bisa ikut berpartisipasi dalam melindungi pesisir dan juga pulau-pulau terkecil di negara kita. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mungkin Pak Wamen memberikan sedikit gambaran nih Pak Wamen. Sebetulnya sejauh ini bagaimana pemerintah melihat kemudian juga menangani persoalan-persoalan yang kerap kali terjadi di kawasan pesisir dan juga pulau-pulau terluar, terkecil, khususnya terkait dengan penataan aset dan juga akses. Ya, baik. Terima kasih Mbak Patricia. Selamat siang Pak Supriyatna dan Ibu Bapak sekalian. Kita itu punya kan tercatat 2019 16.671 ya, tadi seperti disebutkan. Itu 74%-nya itu tidak berpenghuni. Cuma 14% yang berpenghuni dan sisanya itu belum terdata. Dengan demikian kita punya banyak sekali potensi yang kita belum tahu sebetulnya. Nah, dari 16.000 lebih itu sudah diidentifikasi ada 111 pulau terluar pagar NKRI. Ada Inpres sejak tahun 2017 yang mengarahkan kepada kementerian-kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah konkret membereskan 111 klaim pulau terluar ini. Pulau terluar itu artinya berbatasan dengan negara lain. Dan di situ kita bicara soal zona ekonomi eksklusif, ruang pemanfaatan, dan sebagainya. Dari 111 itu baru 83 yang bisa kita sertifikatkan. Tiga lagi dalam proses, nah 25 ini belum bisa. Karena yang kasih sertifikat ke Kementerian ATR BPN, tetapi 25 pulau dari 111 tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan. Dengan demikian Kementerian LHK yang bertanggung jawab.
bukan ATR BPN. Nah, kita melihat bahwa secara singkat pulau kecil dan berbagai kepulauan pesisir masyarakat ini memang satu wilayah yang sangat kompleks, melibatkan berbagai sektor kementerian di pemerintah, melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, melibatkan juga masyarakat adat setempat, masyarakat pendatang, karena banyak pendatang di sekitar situ. Dengan demikian pesisir memang cenderung menjadi hotspot ya untuk problem, untuk kemiskinan, untuk masalah gitu. Jadi kombinasi berbagai itu saya kira membuktikan atau menunjukkan pentingnya pemerintah memperhatikan secara sungguh-sungguh. Nah, kami sejak paling tidak sejak jadi Wamen ya 2 tahun lalu itu menggencarkan untuk pendaftaran dulu 111 pagar NKRI ini. Nah, dalam tempo relatif singkat 6 bulan kita bisa nambah hampir 6 sertifikat baru untuk pulau kecil terluar dari 111 itu. Dan beberapa memang ada masyarakatnya walaupun sangat terbatas. Misalnya Pulau Pelampong berbatasan langsung dengan Singapura, itu luasnya tidak sampai 1 hektar, sekitar 9.000 meter. Tetapi kita kasih 5 sertifikat, Mbak. 1 untuk Kementerian Perhubungan, di sana ada mercusuar. 1 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena perbatasan pulau itu harus dijaga oleh KKP, dan mereka yang memang punya tugas untuk fasilitasi dan membuat pulau kecil keluar. 3 untuk masyarakat yang tinggal di situ, cuma ada 3 kakak di sana. Nah, 3 kakak inilah pengawal NKRI yang sesungguhnya, karena mereka kalau ada nelayan asing dia ngusir, nelayan pasang bom gitu dia yang jagain. Jadi tanpa harus patroli dari TNI Angkatan Laut, yang kalau patroli itu memang mahal ya biayanya, karena jauh dari daratan utama. Kita kasih sertifikat masyarakat jadi penjaga pulau. Nah, kita lagi pikirkan setelah beres sertifikasi ini bagaimana pemanfaatan tanah dan bagaimana supaya pulau kecil terluar itu efektif. Tidak cuma dari sisi keamanan dan pertahanan, tetapi juga secara ekonomis bagi masyarakat. Gitu, Mbak. Pak Wamen, tadi Anda katakan ada lebih dari 70% yang kemungkinan bisa kita dapatkan potensi-potensi itu ya. Nah, ini potensi-potensi yang dimaksud di sini, potensi yang seperti apa nih Pak Wamen? Yang jelas kan 74% itu belum berpenghuni, Mbak. Artinya pulau doang. Jadi kita punya 16.000 sekian, tapi yang udah berpenghuni baru 14%. Nah, artinya apa? Ini potensi. Nah, tinggal kita perlu tahu situasinya seperti apa, aksesnya bagaimana, ada masyarakatkah yang memang tinggal gitu di sana, kalau dia tinggal terus-menerus atau cuma transit doang. Nah, jadi banyak sekali ruang-ruang. Nah, di antara pulau itu ada ruang laut, ada kawasan hutan lindung, ada macam-macam gitu, ada sumber daya bahkan mineral kadang-kadang. Nah, ini kita tuh belum lengkap gitu memahami itu, memiliki pengetahuan tentang wilayah kita sendiri, apalagi khususnya yang sangat penting ya berbatasan langsung dengan negara lain, karena itu klaim teritori juga dan ruang pemanfaatan ekonomis juga. Oke, Pak Supriyatna, kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana pemanfaatan yang bisa dikatakan ideal gitu ya Pak ya untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil, terluar seperti itu. Sebetulnya bagaimana peranan dari pemerintah untuk melakukan pemanfaatan yang ideal ini? Ya, baik Mbak Putri. Jadi sebetulnya kalau pulau terluar sudah jelas sekarang perhatian Pak Presiden ya, kalau tidak Pak Wamen ya sudah fokus ke sana. Memang tadi ada beberapa pulau yang memang belum disertifikatkan. Tapi sebetulnya yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita negara ini bisa melindungi wilayahnya sendiri gitu ya. Ini yang seharusnya di maritim ini memang terus terang harus lebih banyak alokasinya, banyak anggarannya yang harus ditekankan, karena saya rasa Indonesia negara kepulauan ya, lautan ini maritim ini yang jadi utama sebetulnya. 2/3 negara ini adalah maritim gitu ya. Dan yang terpenting sebetulnya seperti ini, menurut kalau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ya, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pesisir, tentang kelautan dan tata ruang yang ada di situ. Sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana caranya tempat-tempat yang memang harus dikonservasi. Karena saya melihat sekarang sumber daya alam itu sudah pindah dari darat ke laut sekarang.
Pak Wamen, ya. Ini udah pindah nih, baik itu eksplorasi minyak, gas dan segala macamnya sudah pindah ke laut gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Dan bagaimana caranya untuk merencanakan satu wilayah jangan terpisah antara laut dengan darat. Jadi ada satu kesatuan biar sustainability, keberlanjutan. Jadi dulu ada istilahnya land sustainability marine gitu ya, atau land marine sustainability biar berlanjut. Jadi tata ruang yang di darat dengan tata ruang di laut itu harus terpadu. Nah, saya melihat gitu ya, mungkin sekarang sudah ada koordinasi ya antara Kementerian Kelautan dengan Kementerian ATR, sudah ada koordinasi. Tapi secara pelaksanaan itu belum terlihat sebetulnya. Saya melihat contoh satu wilayah estuari misalnya. Estuari adalah satu wilayah di mana di situ banyak sekali sumber daya alam, terutama ikan gitu ya. Dan tidak pernah diperhatikan kalau saya lihat. Contoh Teluk Jakarta gitu ya. Kan Teluk Jakarta bagiannya bangun. Teluk Balikpapan. Di situ terjadi pencemaran lingkungan, tumbuhan minyak gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu yang diperhatikan, itu yang dilindungi sebetulnya. Bagaimana ya tata ruangnya yang harus diinikan, ditegaskan gitu. Bahwa itu adalah konservasi, termasuk pulau-pulau terluar. Pulau terluar adalah dikonservasi dan harus dijaga terus-menerus oleh mungkin aparat angkatan laut gitu ya, dengan KKP-nya di situ harus gerak. Tapi saya juga bingung tadi, kenapa pulau-pulau terluar itu masuk ke dalam wilayah KLHK? Mungkin karena ada hutannya ya, Pak Wamen ya. Mungkin ada hutannya ya. Sebetulnya lebih. Iya Pak. Dia anggap itu hutan. Dianggap hutan ya. Padahal mungkin KKP aja yang ini apa? Kementerian Kelautan dan kemudian koordinasi dengan Kementerian ATR untuk dijadikan wilayah konservasi misalnya, dan selalu dilindungi seperti itu. Jadi intinya lihat bagaimana caranya amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu harus dilaksanakan, gitu ya. Karena kita melihat kalau terus-menerus dibiarkan, Teluk Jakarta, Teluk Makassar, Teluk Balikpapan, kemudian perairan yang ada kota besarnya, lama-kelamaan tidak ini. Dan salah satu catatan, saya melihat bahwa Indonesia ini mungkin negara yang paling banyak terdapat muara sungainya di dunia, saya katakan. Di dunia itu paling banyak terdapat muara sungainya. Di mana muara sungai itu merupakan wilayah-wilayah sumber daya alam laut seperti terumbu karang. Jadi selain terumbu karang, selain wilayah mangrove, juga sebetulnya muara sungai itu merupakan wilayah sumber daya alam yang banyak terdapat di situ, baik larva ikan kecil. Maka jangan heran saya melihat di Indonesia ini kalau ke pasar-pasar gitu ya, kan ikan teri itu sampai puluhan jenis ikan teri gitu ya. Padahal ikan itu adalah ikan-ikan tongkol juga, ikan pelagis juga, ikan yang kecil juga dan seterusnya gitu ya. Kalau di luar negeri kan jarang. Seperti itu, Mbak. Pak Supriyatna, secara singkat artinya bisa dibilang bahwa pemanfaatan lahan begitu atau pemanfaatan pesisir-pesisir pulau-pulau kecil itu belum optimal sampai dengan saat ini, Pak? Saya lihat pelaksanaan seperti itu, belum terlalu optimal. Karena tata ruang yang ada antara darat dengan laut ini belum menyatu nih. Jadi gini, satu daerah aliran sungai misalnya, Das misalnya ya. Das di situ banyak limbah, kemudian masuk ke dalam perairan laut. Nah, di perairan laut kan terdapat banyak ikan. Ya, ikan itu dimakan oleh masyarakat. Kan yang rugi masyarakat juga sebetulnya. Nah, kalau misalnya Das itu terpelihara dengan bagus, di darat terpelihara dengan bagus, kemudian ke muara sungai atau ke estuari itu dipelihara. Jadi ada bagian-bagian mana yang dikonservasi di estuari, mana yang boleh untuk segala macam seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Supriyatna dan juga Pak Wamen, nanti di segmen selanjutnya saya ingin minta Pak Wamen untuk menanggapi statement atau pernyataan dari Pak Supriyatna. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.
pemirsa, pemerintah menetapkan ada 111 pulau-pulau kecil terluar sesuai Kepres nomor 6 tahun 2017. Data itu disusun berdasarkan provinsi, petunjuk jenis garis pangkal dan wilayah perairan sekitar. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Wakil Menteri ATR BPN Surya Chandra dan juga Ketua Departemen Geografi UI Supriyatna. Pak Wamen, Pak Supriyatna, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Menanggapi kata Pak Supriyatna, kalau sebetulnya pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar ini belum maksimal atau belum optimal nih Pak. Tanggapan Anda nih Pak Wamen? Setuju, Mbak. Dan tidak cuma belum optimal, itu juga mengubah budaya kita ya, sangat signifikan. Dulu itu Bung Karno pernah bilang, kita ini bangsa pelaut. Presiden Jokowi bilang Indonesia adalah poros maritim dunia. Tetapi kalau kebijakannya terlalu berorientasi ke darat, istilahnya itu kita ingat daratan lupa lautan gitu. Ya tidak akan nyambung dengan realitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan seperti itu. Ini mengubah tidak cuma mindset, tapi juga budaya, tradisi, prioritas-prioritas gitu. Karena kalau di darat, kita bangun darat ya, katakan habis itu kita tinggal, nanti alam bisa perbaiki. Tapi kalau di laut nggak bisa. Harus sangat ngertiin situasi lingkungannya seperti apa. Memang di darat juga begitu. Tapi di laut itu jauh lebih rumit karena nyangkut dengan keselamatan orang itu sangat lemah banget kalau di lautan manusia itu. Jadi manusia harus menyesuaikan diri dengan laut, bukan dipaksa laut menyesuaikan diri dengan dia, beda dengan daratan. Nah, orientasi pembangunan seperti ini pada beberapa situasi jadi tidak cuma membahayakan, tapi juga mengurangi potensi sebetulnya pembangunan bangsa ini. Arah kebijakan pemerintah sudah jelas, tapi memang eksekusinya rumit. Tadi Pak Priyata kan mengatakan ya, bagaimana ini ada kewenangannya Kementerian ATR BPN, ada kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, ada kewenangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Nah ini yang mesti dipangkas, mesti dipupus. Saya pikir masalahnya ada pada siapa yang mau mulai duluan. Kebetulan saya jadi wamen, saya mulai aja duluan deh. Kami kan Kementerian Teknis, Mbak. Jadi bisa bicara langsung, terus ada kantor BPN di seluruh Indonesia. Jadi di 111 pulau itu pun kita punya kantor, punya teman-teman. Jadi saya keliling. Sekarang ini di Kaimana, di Papua Barat, juga dalam rangka hal-hal seperti itu. Bagaimana memahami situasi kompleksitas lokal, ketemu dengan Pemda, dan masyarakat sekitar, investor di sini juga. Solusinya seperti apa gitu. Karena ruang laut, ruang darat, ini harus sinkron. Dan itu yang menjadi mimpi saya kira dari Presiden Jokowi. Oke, Pak Wamen, kita mungkin kembali lagi ke topik dialog kita siang hari ini. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan? Kalau tadi mungkin kita berbicara dari sisi pemerintah begitu ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang harus dioptimalkan begitu. Nah, sekarang generasi muda, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk membantu pemerintah dalam memberdayagunakan pulau-pulau kecil terluar ini? Apa sebetulnya langkah konkret, mungkin langkah kecil saja yang bisa dilakukan, Pak Wamen? Langkah kecil paling gampang itu main aja ke pulau kecil terluar, terus bikin posting di Facebook, Instagram, gitu ceritain ya, Instastory, bikin sesuatu yang unik begitu. Dan itu bukan omong kosong, ada klubnya Mbak, ada memang Ikatan Pencinta Pulau Terluar kalau nggak salah. Itu kerjanya keliling jalan-jalan, dan teman-teman yang aktif di Mapala misalnya itu juga bisa terlibat, tidak cuma ke gunung ya, tapi ke lautan, ke pulau kecil. Yang kesananya itu tidak mudah, harus naik kapal, tidak ada jalan daratnya. Jadi saya aja bisa kemana-mana itu, walaupun pas turun harus digendong-gendong ya sama polisi gitu ya, tapi nyampe gitu. Dan dengan kehadir langsung, memberikan kisah-kisah, saya kira mulai berasa
gitu ya. Dan pelan-pelan kita mulai kembali ke budaya leluhur Nusantara, yaitu yang adalah bangsa pelaut. Oke, kalau dari Pak Supriyatna, dari Anda sendiri sebetulnya melihat apa sih langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini, Pak, untuk kemudian ikut berpartisipasi mungkin ya tadi, agar tadi amanat undang-undang juga bisa dilakukan seiring dengan bantuan juga partisipasi aktif dari masyarakat? Ya, baik. Saya setuju tadi ya. Kebetulan saya juga mapal Pak UI ya, Pak Wamen ya, ML. Jadi adakan aja ekspedisi perjalanan pulau-pulau kecil Indonesia gitu ya. Ya Kementerian ATR bisa lah menginisiasi seperti itu. Berita Satu jadi sponsor boleh tuh Pak? Ya. Bersedia BIG, Pak? ya. Kalau tidak salah Badan Informasi Geospasial pernah dulu ya. Kemudian di Hidros juga pernah gitu ya. Mungkin bisa disatukan melalui Pak Wamen lah nanti ya. Ayo kita jalan-jalan Pak. Ya, betul. Setuju sekali. Nanti saya menggerakkan mahasiswa di sini gitu ya, sama Mapala UI. Dan teman-teman mungkin pencinta alam di seluruh Indonesia lah bisa ini. Dan yang terpenting sebetulnya ini, jadi kami sebenarnya mahasiswa banyak melakukan penelitian di kelautan ya. Mungkin semua perguruan tinggi sudah sekarang lah itu. Dan sekarang kami lagi mengembangkan aplikasi software yang berbasis satelit sebetulnya ya, untuk mendeteksi batimetri. Jadi batimetri itu kedalaman laut, di mana beberapa tempat itu pulau-pulau karang kalau misalnya lagi air surut itu pulau terlihat, tapi pada saat pasang itu tidak terlihat gitu ya. Ternyata banyak juga, karena saya dulu tahun 80-an dengan Bako Surtanal, Profesor Yago Rais ya, almarhum, itu menjadi tim GTSR penamaan Indonesia. Dulu saya terlibat di situ gitu ya. Dulu pun ada 17.000 pulau. Karena banyak yang tenggelam itu, karang-karang laut itu banyak tenggelam. Di mana Jadi Pak banyak? Di mana daerah yang paling banyak ditemukan kasus tersebut? Hampir semua di seluruh Indonesia seperti itu. Ya, apalagi ada gejala geologis di mana lempeng tektonik Indo-Australia yang menerobos Eurasia ataupun lempeng Pasifik yang menerobos Eurasia, itu kadang-kadang muncul pulau-pulau baru di situ karena ada pergerakan lempeng itu. Nah itu juga harus diidentifikasi sebetulnya. Jadi kenapa pulau Indonesia itu bisa bertambah, bisa berkurang? Lebih bagus tambahannya itu yang di atas gitu ya. Mungkin bisa tidak 16.691. Saya perkirakan mungkin bisa di atas 17.000 gitu ya. Karena waktu kita hitung pada tahun 90-an ya, dengan semua peta yang kita buat gitu ya, dengan bantuan tersebut waktu itu terbatas, ternyata ada beberapa pulau memang dia surut terlihat pulau, kalau dia pasang air lautnya tidak terlihat. Nah, kita lagi ngembangin teknologi itu, Mbak, jadinya untuk mendeteksi batimetri kedalaman laut gitu ya. Nah kalau dengan itu nanti terlihat tuh pulau-pulau karang semuanya sebetulnya. Itu berupa apa Pak? Berupa apa namanya, aplikasi begitu atau apa? Ya aplikasi Mbak, software. Jadi kan, kami kerjasama dengan BIG, kemudian dengan KKP 8, itu dananya dari LPDP ya, LPDP Rispro. Tambahin. Ya. Pak Priyatna boleh nggak tajak teman-teman dari Pemda Pak? Pemda itu ada Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir. Ini 333 Bupati Wali Kota se-Indonesia. Lalu juga ada Asosiasi Provinsi dan Gubernur Kepulauan. Nah kami dari Kementerian ATR BPN ini kerjasama dengan mereka. Kita mau menyelenggarakan Wakatobi Pak, Wakatobi Summit. Jadi semacam pertemuan nasional membahas soal-soal terkait pesisir dan kepulauan, pulau kecil dan pulau kecil terluar. Itu mudah-mudahan Pak Priyatna bisa join nanti Pak. Boleh. Ini momennya pas ya, ada Pak Wamen di sini, langsung aja Pak Supriyatna. Bisa join. Nah tapi komentar dikit yang tadi Pak Priyatna bilang ya, kita perlu mendata, mendetek, kan pulau ada nongol, pulau yang hilang begitu, yang hilang kita jaga. Sebetulnya kenapa pentingnya sertifikat Pak Priyatna?
Kita belajar dari kasus Sipadan Likitan, Pak. Salah satu Betul. alasan kenapa kita kalah dalam tanda kutip Betul. Ya. ketika ada sengketa internasional, karena tidak pernah ada bukti pemerintah Republik Indonesia memberikan Betul. hak di situ. Betul. Jadi pentingnya hak di situ. Nah, begitu titik koordinat ketemu dan disepakati dengan negara tetangga kita, pulaunya hilang pun titiknya tetap, Pak. Jadi tetap Ya. batas zona ekonomi eksklusif kita ada. Betul. Nah, barangkali Indonesia ini perlu belajar dari pemerintah Malaysia nih, Pak Pri. Saya Ya. baru tahu waktu kunjungan ke Kepulauan Riau, itu Pak Gubernur cerita ada karang, Pak, di tengah laut itu yang kadang nongol, kadang enggak gitu ya, karena pasang surut. Ditaruh kapal rusak, Pak, sama Malaysia, berbendera Malaysia. Dan dia bilang itu teritori Malaysia. Nah, kita ini pulaunya banyak, tadi katanya 16.000 sekian, bahkan bisa 17.000. Kita sendiri nggak jagain sih. Nah, Iya, nggak salah kalau negara lain ya. secara kreatif gitu. Dan itu penting, kenapa di situ bukan pulaunya, bukan karangnya, tetapi ada blok ambalat, Pak. Ini yang diperkirakan ada potensi mineral luar biasa di bawah itu, dan sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan karena masih jadi sengketa antar negara. Baik, jadi memang PR-nya itu ya, tinggal Pak kita Wamen. yang tahu nih. Ya, artinya kita benar-benar harus berkoordinasi, kolaborasi begitu ya untuk sama-sama menjaga pulau-pulau terkecil, jangan sampai kemudian diambil oleh negara lain begitu ya. Kami nggak nunggu-nunggu, saya mulai aja dah dengan segala kewenangan yang ada di ATR BPN. Toh begitu dipanggil datang kok, Pak. Kementerian-kementerian itu pada datang ketika diundang. Cuma memang perlu ada yang fasilitasi. Oke. Mungkin kumpulin di sini di Berita Satu. Iya, Kalau Oke ya. Jadi ekspedisi ya. kolaborasinya dapat gitu ya pas kita lagi dialog ini. Iya, Pak Wamen, mungkin saya mau nambahkan ya. Silakan, Pak. Coba libatkan mahasiswa gitu ya. Karena mahasiswa itu yang riset-riset di bidang kelautan sebetulnya banyak sekali gitu ya. Dan sekarang sudah banyak teknologi sebetulnya. Teknologi jauh satelit gitu ya. Dan teknologi yang berkaitan dengan drone lah. Dan udah pada bisa dilibatkan gitu ya. Saya lihat mungkin mahasiswa dari demo segala macam mungkin peduli terhadap wilayahnya, itu yang penting sekali daripada demo-demo sebetulnya. Demo tentang Pulau Kecil terluar aja, Pak. Benar. Harus Ya, lebih ya, banyak ke arah positif gitu ya, pemuda-pemuda kita ya. Betul. Oke. Baik, Pak Supriyatna dan juga Pak Wamen, kita harus rehat sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Landstalk segera kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah di segmen terakhir Landstalk pada siang hari ini. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Supriyatna dulu. Pak Supriyatna, untuk merangkum dialog kita siang hari ini, silahkan mungkin kalau misalnya masih ada unduk-unduk yang ingin disampaikan kepada Pak Wamen, mungkin apakah itu terkait dengan keterlibatan mahasiswa atau mungkin catatan-catatan lain untuk pemerintah atau Kementerian ATR BPN dalam hal melindungi pesisir dan juga pulau-pulau terkecil. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil ya, kita fokus sebetulnya pertama mungkin pesisir dulu ya. Karena pesisir itu banyak sekali hal yang harus diperbaiki lah dan dijaga gitu ya. Saya melihat kemarin Pak Jokowi kan menanam mangrove gitu ya. Jangan sampai hanya istilahnya Seremonial. Ya. Betul. Saya dulu pernah jalan kaki itu di Bone dari Kabupaten Palopo gitu ya sampai ke selatan Sinjai. Itu bagus sekali gitu kan. Tapi setelah tahun 2014 kemarin saya ke sana lagi, mangrove-nya udah habis gitu kan oleh tambak gitu ya. Nah, itu harus dijaga sebetulnya gitu. Ya. Dan kita juga kritis nih terhadap pemerintah sebetulnya untuk penataan ruang. Jadi penataan ruang darat dan lautnya harus serasi, harus seimbang. Tolong seimbang. Kalau tidak seimbang, kalau di darat rusak, pasti di laut rusak gitu ya. Dan salah satu catatan tadi bahwa negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak, mungkin paling banyak di dunia yang punya muara sungai atau estuari gitu kan. Saya pernah hitung di Pulau Jawa saja mungkin bisa sampai ribuan muara sungai dari mulai yang kecil sampai besar gitu ya. Apalagi di selatan tuh lebih besar. Nah, itu dilindungi setiap muara sungai karena muara sungai itu bawa
zat hara, zat makanan untuk ikan-ikan kecil gitu ya. Kan secara rantai makanan ikan kecil akan dimakan ikan sedang, akan dimakan lagi ikan besar gitu seperti itu ya. Dan dijaga seperti itu. Jadi tata ruang yang ada sebetulnya. Kemudian untuk pulau-pulau terkecil gitu ya, saya setuju tadi. Coba libatkan semua mahasiswa atau pemuda yang ada di seluruh Indonesia ya. Tadi ada komunitas kan, tapi komunitas itu mungkin adalah pemuda-pemuda atau mahasiswa yang notabene dia berhubungan dengan kelautan gitu ya, baik itu ilmu kelautan, ilmu geografi atau geodesi atau yang lain gitu ya, yang pedulilah terhadap bangsa ini terutama kelautan. Saya takut di masa mendatang ini banyak sekali nanti sumber daya alam yang dikeruk dari lautan tidak mengabaikan kerusakan lingkungan gitu ya. Padahal di SDGs 11 tentang pengelolaan lautan tuh harus bagus sekali. Indonesia kan SDGs kalau tidak salah ya, gitu ya. SDGs nomor berapa gitu ya. SDGs 11 itu pengelolaan kelautan. Itu harus penting sekali. Makanya konsep kelautan berkelanjutan atau sustainability ya of sea misalnya seperti itu, sealand atau landscape ya, landscape darat lautnya harus terbina sekali gitu ya. Saya kebetulan disertasi itu kelautan, Mas ya, saya panggil Mas aja Pak Wamen. Mas itu selesai kelautan, kebetulan saya antara darat dengan laut langsung disertasinya. Jadi harus terpadu, darat laut harus terpadu sekali gitu. Kalau tidak ya hancur gitu ya, nanti rusak anak cucu kita. Oke. Itu aja. Baik, Pak Supriyatna, artinya memang apapun upayanya itu harus dilakukan benar-benar berkelanjutan gitu ya. Jangan sampai kemudian ada satu upaya yang hanya dilakukan secara seremonial belaka begitu. Nah, banyak catatannya nih Pak Wamen. Silakan dijawab, Pak. Yang penting itu kan di dalam klaim teritori itu kita harus ada penguasaan efektif, Mbak Patricia. Jadi salah satu bukti konkret penguasaan efektif adalah kalau dari pemerintah negara ini pernah memberikan sertifikat di dalam pulau kecil terluar, katakan yang berbatasan langsung dengan negara. Nah, tantangannya memang namanya pulau kecil terluar ya. Ya jauh kan, ada beberapa itu memang jauh banget, aksesnya sulit. Jadi saya percaya kalau memang itu memungkinkan secara geografis, secara potensi, kita kasih orang aja tinggal di situ. Nah, tantangannya memang bagaimana akses listrik, bagaimana dengan akses buat air bersih, bagaimana kemudian dia bisa secara efektif menjaga wilayah pagar negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya lebih punya nilai tambah gitu loh, seperti itu. Karena itu negara yang hadir. Nah, tantangan kita memang sejauh ini koordinasi antar sektor di dalam pemerintahan sendiri. Luar negeri tidak ngerti, tidak mau peduli. Pokoknya bisa diklaim nggak? Ada bukti nggak klaim Anda gitu. Nah, baru ketika negosiasi ada kesepakatan baru dia mau. Nah, kalau kita memperumit diri sendiri, ya kita kalah sebelum bertanding. Nah, saya kira memang perlu ada yang inisiatif. Jadi saya nggak nunggu yang lain deh, kita mulainya sendiri. Jadi memang bisa dibilang saya yang paling sering keluyuran tuh pulau-pulau kecil keluar tuh Pak Priyatna. Jadi kalau nanti teman-teman Mapala mau main, ayo kemana Pak? Tunjuk, kita pergi bareng-bareng Pak. Dan dari situ mudah-mudahan bisa jadi sesuatu. Jadi bikin riak-riak ya, mulai ada perhatian masyarakat. Kalau nanti berita satu dukung ya seperti ini, bikin slot diskusi terpanjang tentang pulau kecil saya pernah alami ya di berita satu. Istimewa banget nih Mbak Patricia dan teman-teman. Jadi harapan sangat besar, potensi sangat besar. Kita ini bangsa pelaut, jangan cuma ingat daratan dan lupa lautan. Terima kasih. Oke, baik, kita harapkan pastinya juga keterlibatan semua pihak, kementerian-kementerian terkait, kemudian juga keterlibatan generasi muda juga bisa dioptimalkan agar benar-benar pesisir dan juga pulau-pulau terkecil terluar ini bisa kita jaga bersama-sama sesuai dengan mandat undang-undang. Terima kasih banyak Pak Wamen dan juga Pak Supriyatna sudah bergabung bersama kami di Lansa. Sama-sama. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ya Bapak-Bapak untuk berbincang soal hal ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Yuk, sama-sama.
Baik pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa juga untuk terus mendukung vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Patricia Mapali pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu.